Tadinya saya tidak curiga kalau ternyata ada bocor di sini. Kecil sekali, seukuran jarum. Hampir gak kelihatan. Dan tadinya saya juga berpikir kapiler tidak akan saya ganti karena saya pikir hanya lubang kecil dan akan saya las saja. Kemudian saya vakum dan saya isi freon ulang. Itu rencananya. Jadi ini saya buka baut penguncinya dulu, kemudian saya siapkan posisinya. Nah, ini kita atur posisinya sebelum kita las, biar nanti bahan tambah lasnya tidak lari kemana-mana. Sekarang saya akan mengambil kapiler. Kapilernya ukurannya 0,26, dan ini juga saya siapkan filter. Filternya kecil saja. Nah, ini proses las, tapi ini saya hanya mau membersihkan lapisan cat. Oke, setelah kita bersihkan, sekarang kita las. Dan ngelasnya ini juga harus hati-hati karena ini ada di dalam kulkas. Perhatikan ujung las agar tidak menyulut lapisan dinding kulkas yang di dalam, karena nanti akan kotor, lihat gosong hitam itu nggak bisa dihilangkan, jadi repot nanti. Nah, ini udah silas. Sekarang kita tinggal mencoba apakah masih bocor yang kita las tadi dengan cara kasih tekanan. Kita kasih nggak banyak-banyak ya, kasih 60 aja karena ini evapnya tipis, takutnya akan menggelembung. Oke, karena hasil periksa aman, tidak ada yang bocor, jadi sekarang kita lepas tekanan freon ini. Kemudian kita lepas filternya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ternyata ini sudah kemasukan air. Ini dari filternya sudah basah, kemasukan air. Walaupun sedikit seperti ini, kita nggak berani ya teman-teman, kita harus tetap ganti kapilernya kalau seperti ini. Ya, mau nggak mau harus diganti. Tuh, sudah ada air masuk ya. Jadi kita harus lepas semuanya, kita turunkan kompresornya. Kita angkat, kemudian kita tuang olinya. Kita sambil teliti apakah ini sudah kemasukan air atau belum. Walaupun ada sedikit, kita juga tidak boleh, kalau memang sudah kemasukan kita harus ganti olinya. Nah, sekarang kita pasang plastik untuk memasukkan oli yang akan kita buat menguras sisa-sisa kotoran atau air-air yang ada masuk di dalam kompresor. Ini saya gunakan oli kulkas R134. Nah, ini kita isi aja, kita masukkan agak banyak aja, nggak usah kita ukur. Fungsinya hanya untuk menguras sisa-sisa kotoran atau air yang ada di dalam mesin. Oke, setelah kita colok, kita tekan-tekan seperti ini biar kotorannya bisa keluar. Kemudian kita tuangkan ke kiri atau ke kanan sehingga olinya bisa keluar melalui pipa tekan ya.
biarkan kompresor nyala sampai bersih. Oli ini tidak boleh ada, harus hilang ya. Jadi kita tunggu saja sampai benar-benar bersih. Kalau memang ada ya nanti kita setelah kuras kita tuang-tuang lagi. Oke, sekarang kita buang lagi olinya. Kita akan ganti, tapi dengan membuang ini sambil kita memeriksa apakah ini sudah bersih atau tidak. Oke, karena saya rasa bersih, jadi sekarang saya akan isi lagi oli yang tadi saya tap, karena ini olinya masih bagus. Dan perlu kita ketahui, kalau kita mengganti oli harus sesuai dengan jenis oli yang ada di kompresornya. Kalau R600 ya kita ganti dengan oli R600. Dan selanjutnya kita pasang ventil di pipa kondensor dan pipa evaporator. Oke, sekarang kita akan kuras dengan R11. Karena ini bentuknya cairan, harus kita buka mentok, kemudian kita tuang dan kita angkat ke atas biar cairannya ini bisa masuk ke pipa yang akan kita bersihkan. Tahan di atas biar turun. Nah, sekarang kita siapkan lap dan kita tekan dengan freon R32. Terserah ya teman-teman, kalau mau pakai freon yang lain atau pakai kompresor juga boleh. Nah, ini saya tekan dengan freon R32. Yang penting bisa bersih, keluar cairan-cairan kotoran atau Buka sini-sini, sisa-sisa air yang ada di dalamnya. Buka, terus. Oke, terus. Banternya. Oh. Kemudian kita pindah, kita pasang ventil di bagian yang ke evaporator. Nah, ini yang dalam juga harus kita lepas kapilernya. Terdengar suara peletukan air yang kepanasan. Ini artinya benar-benar sudah kemasukan, cuma tidak banyak. Nah, biar benar-benar aman, nanti semburan freonnya nggak kemana-mana, jadi saya pasang pipa peralon untuk menyalurkan buang yang jauh ya, tidak ini muncrat. Oke, selanjutnya kita pindah ke R11 lagi. Kita proses seperti awal, kita tuang lagi. Ini sengaja saya tidak gunakan manifold ya, karena gimana ya, itu kan cairannya itu nggak bagus ya untuk menurut saya, jadi bisa merusak. Jadi saya kasih selang saja. Nah, ini sudah saya pasang, kasih tekanan pelan-pelan ya, karena ini sangat berbahaya kalau muncrat kena bodi. Jadi saya kasih peralon seperti ini, lebih aman. Setelah yakin tidak ada cipratan atau R11 nya sudah keluar semuanya, kita bisa bersihkan seperti ini. Sudah lancar, sudah bersih. Tapi tetap kita kapiler harus ganti ya, nggak boleh, karena pengalaman itu kalau tidak saya ganti, walaupun sudah saya beri dengan tekanan R11 juga kadang mampet juga. Jadi
Jadi kita langsung ganti aja nanti kapilernya. Ini saya kasih lubang di sana yang agak ada ke atas sedikit biar nanti tidak terlihatan bolong kalau dari dalam. GoPro stop recording. Nah, ini kapilernya 0,21 untuk ukuran kulkas-kulkas kecil, ukurannya 0,21. Dan panjangnya saya buat panjang 280 sampai 290 cm aja. Kemudian kita masukkan ke lubang yang tadi kita bikin dan kita las. Kemudian kita rapikan, kita gulung-gulung di sini. Nah, ini filternya saya gunakan yang kecil saja ya. Biar agak rapi, kita kasih lakban aja. Nah, ini saya pasang sambungan untuk filternya. Nah, setelah kita las, sekarang kita vakum. Karena ini sudah rapi ya, kita tinggal vakum aja dan kita tinggal isi freon aja. Ini menggunakan freon R134A. Seperti biasa, langsung kita isi saja kondisi mesin mati. Saya kasih 60 saja untuk ini. Kemudian kita colokkan. Kita periksa pipa hisap dan filternya. Harus panas. Kalau masih turun tekanannya di bawah 10, ya udah kita isi aja lagi sampai manteng di angka 10 PSI.
Jadi kenapa tadi saya dari awal bilang nggak usah kita ganti kapiler, kita las saja terus kita isi freon saja, karena memang proses perbaikannya itu seperti tadi rumit sekali, jadi saya sendiri agak males. Dan ini hasilnya juga sudah bagus, ini udah rata ya, ini juga sudah kedengaran bagus ini suara freon masuknya. Ini kalau kedengaran ya. Sepertinya nggak kedengaran. Oke, kerjaan kita selesai, kita tinggal membersihkan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording.